Bulan Agustus bagi gereja-gereja sesinode GKJ dirayakan sebagai bulan kebangsaan, di mana setiap gereja-gereja menghidupi dan merayakan berkat Tuhan melalui bangsa ini, dan juga panggilan bagi setiap gereja dan warga gereja untuk menjadi berkat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Berikut ini adalah sebuah kisah yang luar biasa dari dua hal yang terjadi secara sekaligus. Yang pertama adalah kehidupan gereja, warga gereja yang memberikan doa restu kepada pendetanya untuk berproses menjadi kepala desa. Sebuah penghayatan bahwa gereja dipanggil untuk melayani masyarakat, dan gereja mengizinkan bagian dari hidupnya yang adalah pendeta itu menjadi kepala desa. Dan luar biasa yang kedua adalah kedewasaan berdemokrasi di sebuah desa yang mayoritas 90% itu umat Muslim, dan mereka terbuka dan memilih seorang pendeta menjadi kepala desa di desa tersebut, bahkan sampai 2 periode dalam masa pelayanannya. Sebuah kegembiraan, sebuah pengalaman hidup, dan sebuah praktek nyata dari relasi merayakan bangsa Indonesia. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua dan panggilan bagi banyak gereja untuk hidup bersama dengan masyarakat, dan juga panggilan bagi kita semua menghidupi bangsa dan negara sebagai berkat dari Tuhan. Waktu pertama kali nyalon itu lawannya nggak ada lawan, kotak suara kosong. Tapi kotak suara kosong pun dijegal, bukan tanpa masalah dengan jalan lurus itu enggak. Tapi ada beberapa golongan masyarakat ini yang enggak suka. Pak, bagaimana saya ini diusulkan oleh masyarakat Rogomoyo untuk menjadi kepala desa. Pak, secara iman Bapak itu Bapak saya karena pendeta saya. Tapi secara umur, saya itu orang yang berdomisili di sini, lahir di sini, menetap di sini, dan saya lebih tua daripada Pak Trimen. Jadi mohon kiranya untuk tidak segera diterima, sebaiknya kita selidiki dulu. Rogomoyo adalah salah satu desa yang dulu merupakan wilayah kecamatan Susukan, dan sekarang sudah sekitar 18 tahun yang lalu mandiri menjadi kecamatan sendiri, yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Rogomoyo ada 4,02 km persegi. Dari 4.227 jiwa warga Desa Rogomoyo, mata pencaharian rata-rata ada petani dan buruh tani, dan sekarang mulai ada yang sebagian untuk dagang, perdagangan ke pasar maupun dagang-dagang keliling. Tercatat di data sistem manajemen administrasi kependudukan. Yang Kristen ada 417, kemudian Katolik ada 11, yang Buddha 2, dan di luar itu mayoritas memang penduduk kami memeluk agama Islam. Saya bicara soal kultur, Mas. Kultur di desa kita itu
tidak begitu fanatik tentang agama, tapi lebih ke budaya. Ke budaya misalnya kayak kenduren, bancaan, lebih ke budaya Jawa. Jadi misalnya imannya dia ya biar dia, imannya saya ya biar saya, tapi untuk pemerintahan lebih toleransi lah. Saya majelis, justru saya ikut, istilahnya ikut memadik pada saat itu. Memadik itu artinya mencari, juga ikut menentukan dalam pemilihan. Waktu itu saya diajak untuk berpikir untuk gereja itu bisa dewasa dan punya pendeta sendiri. Saya ikut campur tangan di dalam pemanggilan Pak Trimin. Gusti tansah tetes pangin gesang kula panjenengan. Gusti paling kegiatan. Konsep kami saat itu siap gereja mana kami lulus yang mau memakai saya untuk pelayanan ya kami ikuti. Saya diproses lagi ke Salatiga, ditahbiskan di Salatiga. Kemudian saya harus membina wilayah ini, jemaat sini saya bina sampai siap untuk dewasa, mandiri, dan segitu saya diminta ya saya ngikut aja. Ikut aja. Karena saya punya pikiran melayani dimanapun sama saja. Pelayanannya Pak Trimin memang seorang pelayan yang betul-betul dia ingin bekerja, ingin melayani. Kan ada yang istilahnya ingin bekerja tapi nuwun sewu semata-mata untuk mengharapkan finansial. Tapi Pak Tri itu betul-betul panggilannya dia adalah panggilan untuk bekerja untuk jemaat, sehingga dia tidak memikirkan bagaimana dan berapa gaji saya, itu enggak sampai seperti itu. Ingkang dadosaken Bapak lan Ibu menika ngrasaken aku kuwatir, aku wedi. Menapa ingkang dadosaken sebab? Jadi gereja ini pada awalnya berada di bawah wilayah satu kecamatan Susukan, dan dulunya disebut Susukan Selatan, yang sekarang menjadi Kecamatan Kaliwung. Itu ada 7 tempat ibadah, 7 gereja. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah Rogomulyo ini. Nah, tengah-tengah ini sebagai sekretariatnya untuk pusat kegiatan-kegiatan maupun untuk rapat-rapat, dan sekretariatnya diambil alamatnya GKJ Susukan di Rogomulyo ini dengan pertimbangan geografis. Jadi di antara 7 ini Rogomulyo ini merupakan di tengah-tengah, karena saat itu posisi aktivitas itu masih jarang kendaraan motor, angkutan tidak ada, sebagian besar harus masih jalan kaki kan. Sehingga ini di tengah-tengah, posisi awalnya seperti itu. Hingga ditetapkan ada 7 gereja ini. Dados tebusan ingkang sampurna kangge nuwari kita saking Timotius Trimin pendetanya. Jadi hanya satu, nanti Pak Minta itu giliran. Jadi dari sana nanti muter terus. Setiap minggu giliran. Jadi nanti sana minggu pertama mungkin langsung ke Suruhan, Rogomulyo, Jangkrian, Timpe, dan Canggal, terus Kemiri dan Ngemplang. Jadi muter terus setiap minggu. Jadi dia memang, saya mengatakan dia itu manusia, seseorang yang memang punya keinginan kerja dan kerja. Jadi tidak pernah mengeluh. Katakan saja misalnya dari melayani masyarakat ada yang punya kerja manton. Padahal di Rogomulyo ini kalau pas
misalnya mau menghadapi puasa atau mau menghadapi sasi atau bulan Sura, itu kan banyak yang punya kerja. Satu desa itu kadang-kadang 3-4 tempat Pak Tri juga bisa mendatangi, diundang bisa mendatangi, dan juga Pak Tri itu juga melayani jemaatnya juga nggak ngeder itu. Gitu. Ini pemikiran bagi saya nggak mampu, tapi ternyata mampu dia. Benar. Jadi kalau memang ada pelayanan ganda, memang kita koordinasikan. Kalau kami yang melayani harus saya, Pak Pendeta istilah gitu, ya kita jam, Pak. Mungkin di sini jam 4 mulai. Nanti tempat lain setelah jam 6. Kalau ada lagi ya jam 7:30 kan itu. Waktu pertama kali nyalon itu perorangan kayaknya. Diminta karena waktu itu lurah sebelumnya itu sudah tua, tapi tidak ada yang meneruskan, tidak ada pencalonan. Kemudian Pak Trimin maju. Pak Trimin itu pernah datang ke rumah saya, bilang bahwa Pak, bagaimana saya ini diusulkan oleh masyarakat Rogomoyo untuk menjadi kepala desa. Pak, secara iman Bapak itu Bapak saya karena pendeta saya. Tapi secara umur saya itu orang yang berdomisili di sini, lahir di sini, menetap di sini, dan saya lebih tua daripada Pak Trimin. Jadi mohon kiranya untuk tidak segera diterima, tapi hendaklah dipikir-pikir dulu, ditimbang-timbang dulu, karena apakah orang-orang yang ingin menghendaki Pak Tri itu menjadi kepala desa itu apakah betul-betul dari hati, dan apakah dia juga mau berjuang atau hanya untuk istilahnya basa-basi saja. Saat itu kami bergumul dan juga saya tidak langsung menanggapi apa yang disampaikan masyarakat kami untuk menjadi salah satu calon maju ke kepala desa. Itu kami tidak langsung menanggapi. Kami juga hal tersebut kami komunikasikan dengan secara khusus pada majelis gereja. Nah, setelah gitu terus Pak Tri itu mengatakan bahwa Pak, kenyataannya dari beberapa orang yang menginginkan saya untuk menjadi kepala desa itu sungguh-sungguh. Jadi dia tidak hanya istilahnya tidak istilahnya basa-basi, enggak, sungguh-sungguh. Nah, kalau sungguh-sungguh Pak Tri sudah mempersiapkan persyaratannya, sampun, tapi sudah mendaftarkan belum. Nah, terus terakhir besok pagi Pak pendaftarannya. Oh, kalau begitu gini aja, Pak Tri mendaftarkan. Tapi gini Pak, maaf Pak, saya wanti-wanti sama Bapak. Saya dengar suara dari seorang anggota majelis, itu kelihatannya dia suaranya agak sumbang. Apa Bapak ibarat orang mertamu sudah ketok pintu, dereng niku Pak? Gini Pak, Pak Tri memang di sini sebagai pendeta dituakan di jemaat di sini. Tapi sebagai warga masyarakat, Pak Tri kan pendatang. Saya mohon untuk datang, istilahnya dia merestui, bahkan mencarikan suara. Kita terima kasih, paling tidak diamit-amiti, saya gitu. Oh nggih Pak, kalau begitu saya tak ke sana. Nah, kemudian juga dari teman-teman pendeta Prasis juga mengumpulkan, memanggil saya untuk diadakan diskusi di Yayasan Trukajaya Salatiga juga. Kami juga menyampaikan hal-hal tersebut. Sehingga memang secara prinsip apa yang
kami putuskan itu tidak atas keputusan ambisi atau saya menanggapi kemauan masyarakat sendiri, itu enggak. Jadi berbagai pergumulan agak panjang kan gitu untuk memutuskan masuk. Nah setelah masuk memang ada pro dan kontra mungkin dari jemaat maupun majelis atau gereja-gereja lain, tetapi di Salatiga memang pada prinsipnya mendukung untuk hal tersebut, sehingga kami lanjutkan untuk ikut kompetisi di Pilkades itu. Waktu pertama itu lawannya nggak ada lawan, bumbung kosong, misalnya itu kotak suara kosong, tapi kotak suara kosong pun dijegal, bukan tanpa masalah dengan jalan lurus itu enggak, tapi ada beberapa golongan masyarakat ini yang enggak suka dengan cara pokoknya sebagaimana mungkin Pak Trimen nggak jadi gitu. Berusaha untuk menolak Pak Tri. Dia sudah ketakutan. Kalau Pak Tri ini tetap mencalonkan diri, calon saya jelas-jelas ini akan kalah. Nah akhirnya Pak Tri tetap maju dan jago dari mereka tidak jadi dimunculkan. Nah gejolak pada waktu pemilihan malam hari mereka mendatangi beberapa orang yang tidak setuju itu agar supaya untuk tidak hadir, sehingga kalau untuk tidak hadir kurang dari 50% kan akhirnya gagal pemilihannya. Tapi sayangnya ya karena memang Tuhan itu maha adil, ya akhirnya pada akhirnya ya saat itu Pak Tri akhirnya berdasarkan perolehan suara dinyatakan bisa jadi terangkat. Waktu pertama, terus waktu kedua itu masyarakat yang minta. Sebenarnya Pak Trimen kayak enggan sebenarnya, tapi masyarakat setelah kinerja waktu pertama itu kelihatannya bagus, pelayanannya juga bagus, desanya juga lumayan maju, kemudian masyarakat yang meminta, mengusungnya masyarakat, permintaan masyarakat. Sebenarnya juga secara manusiawi saya juga berat kadang-kadang, wis lah Pak, gitu nggak usah. Oh apa sih yang akan kita sebenarnya yang kita cari, apa yang kita kejar sebenarnya secara ekonomi saya bekerja, Bapak juga bekerja, sebenarnya kan ya Bapak pendeta saya, tapi ini tadi panggilan masyarakat ketika saya akhirnya diajak Bapak ikut keliling ketika ada sebelum pemilihan yang kedua ini kan ada di setiap dusun itu ada pertemuan yang khusus mengundang Bapak dan saya. Bapak mengajak saya untuk sana, ternyata itu memang suara masyarakat yang menginginkan Bapak harus nyalon lagi, Bapak harus maju lagi lah. Ketika ada itu saya pun juga akhirnya ya udahlah, saya pun menyupport Bapak untuk mantap, ya udah Bapak maju lagi. Akhirnya seperti itu. Memang dalam hal pelayanan itu tidak Muslim, tidak Kristen, Pak Trimen khususnya di Rogomoyo itu sudah melayani. Ada orang bunga, ada orang susah sebelum menjadi kepala desa itu. Sehingga kalau menjadi kepala desa yang nggak ada pengaruhnya, jadi yo kita layani, warga juga layani, non warga juga bisa terlayani dan tidak mboten enten kacone istilahnya. Pak Trimen itu pertama itu low profile, itu dia itu rendah hati. Misalnya ada hajatan di umat Islam, dia datang, di peribadahan yang lain juga datang.
melayani lah Pak Trimin itu. Bisanya misalnya ada akte kelahiran dibantu orang lahir, kemudian ngurus KK baru, KTP baru, Pak Trimin juga bantu gitu loh. Jadi masyarakat itu seolah-olah diayomi gitu loh, dilayani, benar-benar dilayani. Pak Trimin pun datang loh ke rumah, door to door. Semuanya, misalnya ada orang lahiran ya Mas nih, ada orang lahiran, Pak Trimin datang, syaratnya dibawa Pak Trimin, kemudian Pak Trimin ngasih langsung gitu loh. Itu kan hatinya masyarakat itu merasa terlayani seperti itu, yang bikin cinta dan sayang itu ibaratnya gitu. Nah, periode kedua ini kan ya kadang-kadang kan ada orang yang mencari celah-celah. Pak Tri juga tidak terlalu emosi, Pak Tri juga diam hanya di rumah. Lucunya yang periode kedua ini kan itu Pak Tri itu mendapatnya malah lebih banyak. Waktu itu ya memang ya untuk orang-orang ya agak ada yang sedikit berpikir agak keras ya, karena lawannya ini juga menggunakan senjata paham agama dan sebagainya. Ya, ada isu tentang agama itu kenceng banget waktu itu. Pokoknya Pak Trimin itu diisukan tentang non muslim, kemudian pendatang, bukan tanah kelahiran. Itu wah, merintis hati ya pokoknya. Terornya itu bermacam-macam. Keuntungannya penduduk di Rogomoyo itu memang sudah betul-betul menerapkan dasar Pancasila. Mengapa demikian? Karena satu rumah itu agamanya berbeda, tapi tidak pernah terjadi permasalahan. Tidak pernah terjadi permasalahan. Ada yang satu rumah itu ada yang Kristen, ada yang Islam, bahkan ada yang aliran kepercayaan. Suasananya itu sebelum pemilihan. Tapi kan kita pun harus tetap santai. Jangan yang penting kita tidak emosi gitu, tidak melanggapi gitu. Saya Islam, Pak Trimin Kristen. Nah itu pun tidak ada masalah sebenarnya gitu loh. Saya dulu tuh sampai 3 hari 3 malam nggak tidur. Ya itu sedih, tapi juga mengedukasi masyarakat. Pemuda di sini itu hampir semua bisa teredukasi, tidak terbawa oleh kefanatikan 1 atau 2 orang. Jemaat kami juga memberi kebebasan, bisa memilih, bisa juga tidak memilih saya. Itu aneh toh, orang mau pilihan kok mestinya butuh suara kan, harusnya jemaat harus milih saya kan, begitu kan, harus dukung kan gitu. Tapi enggak, saya memberi kebebasan pada mereka, juga termasuk pendapat mereka, itu kami berikan pada semua jemaat. Selama Pak Tri menjabat, meskipun dia seorang pendeta, belum pernah istilahnya Pak Tri itu mengkristenkan orang yang non-Kristen, belum pernah. Jadi semua adalah warganya yang harus dilindungi, warganya yang harus dibantu di dalam segala permasalahan yang memerlukan bantuan. Anggapan itu lah monggo silahkan, bebas ya, orang mau mengecap, menganggap, punya pemikiran apa, itu hak mereka, tetapi yang jelas kami tidak akan mengkristenkan siapapun. Tapi bagaimana kita melakukan sesuatu untuk sesama dengan baik. Perubahan terus untuk pandemi. Instruksi ini ganti-ganti terus. Nah sekarang akhirnya dari Pak Tri itu mengusahakan untuk air bersih permanen, membuat sumur bor dan sebagainya. Akhirnya masyarakat yang dulu itu gumuk sebelum ada bantuan dari Truka dan belum diusahakan oleh Pak Tri berupa air bersih, itu kalau mau cari air itu ke sungai. Pripun lurahe? Saya ini pripun? nggih ngomong masyarakat nggih.
kalau itu masalah pembinaan bangunan kayak lumayan baik. Kemudian misalnya ada masyarakat yang mencari surat menyurat tidak seperti dulu. Terus setelah menjabat selama 2 tahun kalau tidak salah, itu dulunya di wilayah Rogomoyo itu belum ada masyarakat yang punya sertifikat tanah. Tapi setelah Pak Tri, itu sekarang hampir semua masyarakat yang punya tanah itu sudah punya sertifikat. Berulang kali didatangi oleh pihak dari penyertifikatan tanah HA, itu semua sudah bersertifikat. Bagus lah. Bagusnya pripun? Dalam semua hal, ya dalam pelayanan, dalam itu semua. Lah jenengan muslim napa muslim ki? Pak Slimin kan non muslim itu gimana itu? Ya enggak apa-apa Pak, yang penting kan kepemimpinan bagus. Adil untuk semua masyarakat gitu loh Pak. Ya saya ya adil Pak memang. Kalau nggak adil kan nggak kepilih toh Pak. Nggih. Ini malah kebutuhan ya Pak. Yang penting kan adil untuk semuanya gitu aja. Yang muslim aja bilang baik kok. Kalau nggak baik mungkin jelas nggak terpilih lagi. Yang pertama baik, jujur, dan memang pelayanan tidak istilahnya hanya membantu masyarakat kecil yang mungkin nggak mampu cari surat-surat, nggak dipungut biaya, makanya ngantar ke Ungaran, ngambil itu aja dia rela gitu loh. Walaupun nggak punya duit, contohnya seperti itu. Biasa nggak pernah sarapan ya, paling minum kopi atau teh, gimana? Dan snack. Sebagai istri saya tetap menempatkan tupoksi saya sebagai istri ya, tetap melayani. Yang penting yang pertama kan kondisi rumah tangga kita dulu. Kondisi rumah tangga ketika sudah beres, baru saya pun berusaha apa sih yang menjadi kesulitan Bapak gitu. Misalnya ya ini, ketika Bapak dalam pelayanan mungkin Bapak memang nggak pas ada kegiatan di pemerintahan, saya juga mau nggak mau juga harus berusaha bisa untuk gimana bisa menghandle yang pelayanan yang gerejawi. Kalau sore kadang-kadang juga ini dapur umum, makanya ini dapur umum. Kadang-kadang pagi dan sore itu untuk wedangan bapak-bapak, siapapun yang datang biasanya langsung di sini untuk masyarakat yang kadang-kadang bis apapun lah, mereka mungkin punya untuk apa itu bis di sini ini kadang-kadang tempatnya untuk apa? Untuk komunikasi sama masyarakat. Sedihnya apa ya? Ya jujur aja mungkin waktu ke anak-anak nggak seperti ibu yang lainnya gitu. Karena kita sewaktu-waktu harus siap ketika ada apapun, entah itu kematian, entah itu ada masyarakat yang gini gitu, entah itu di jemaat, karena jemaat kita kan nggak hanya di Desa Rogomulyo ya, mau nggak mau kan kita juga harus siap, dan itu pun saya tekankan untuk anak-anak. Kalau saya sih, kalau Bapak yang penting mempercayakan urusan anak-anak lah. Kayak setiap pagi gitu-gitu kan, makanya anak-anak tak libatkan gimana biar mereka itu juga nggak terlalu banyak protes, biar mereka pelan-pelan mengerti apa sih seperti apa kerjaan bapak ataupun ibu yang sewaktu-waktu nanti ditinggal atau apa gitu, tuh mereka itu sudah lebih mandiri, sudah lebih mengerti lah dari awal.
mboten iuran, Pak. Oh. Niki waune modal kasar 500 niku. Ini kudu dadi. Tenaga kerja, Pak. Nggih, kita hidupkan pos-pos ronda atau pos kamling. Tiap RT kita buat pos-pos swadaya masyarakat. Murni gotong royong. Beras dari Pak Gubernur, Pak Ganjar, kan untuk COVID-19. 19 ada bantuan beras. Yang jelas itu perjalanan, apalagi ingin mencalonkan diri menjadi pejabat publik itu bukan suatu yang serba penak, tetap ada kerikil-kerikil tajam lah. Tidak seperti kita kalau lewat jalan tol tidak ada hambatan, tetap ada. Tapi karena masyarakat pedesaan itu memang kebanyakan memikirkan apa yang telah diperbuat, bukan apa yang dikatakan, tapi hasil perbuatan yang nyata-nyata bisa dirasakan oleh masyarakat, itu yang menjadi tolak ukur. Harapan saya ya semoga beliau tetap seperti yang dahulu-dahulu, tetap love for play, tetap melayani masyarakat, tetap melayani masyarakat juga tetap bagus, tetap pokoknya seperti yang beliau lakukan aja lah, nggak berubah gitu aja. Ternyata harapan kami sudah tercapai semuanya. Ini tinggal mengembangkan lebih bagus lagi nantinya. Harapan kami seperti itu. Kalau di masyarakat sini kehidupan beragama lebih bagus. Istilahnya contoh seperti ini, gereja sama masjid itu gandeng, kita saling menghargai. Waktu pas hari raya Idul Fitri, hari Minggu, kita menghargai situ sholat id dulu, nanti yang ibadah sini saya undur 1 jam. Jadi waktu itu jam 6 sampai jam 7 selesai, saya undur jam 7 sampai jam 8 ibadah di gereja, yang di masjidnya sudah selesai. Sehingga sini memang hanya kebanyakan Islam dan Kristen, tapi hidupnya rukun. Bicara nasionalis lagi itu lebih ke budaya. Kan kita itu kebudayaan Indonesia itu kan sudah sangat baik lah, pemudanya itu harus menguri-uri budaya ibaratnya gitu loh, menghormati, menghargai, itu kan budaya kayak Indonesia yang benar-benar harus diajarkan atau diberikan kepada pemuda gitu loh. Kehadiran orang percaya tidak hanya pendeta kan. Memang diharapkan setiap orang percaya itu kan diutus untuk hidup bersama di tengah-tengah dunia ini. Ada beberapa panggilan dan tugas sebenarnya bagi setiap orang-orang Kristen di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan memang Tuhan menghendaki setiap orang-orang percaya itu kan hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Memang butuh keikhlasan, kerelaan, butuh sesuatu yang harus pengorbanan dengan tulus itu.